yang ada netizen yang selama ini netizen ini berkoar-koar yang mengatakan bahwa Petronas mem-PHK 10.000 karyawannya, Petronas akan bangkrut, Petronas akan tumbang, Petronas sudah jatuh. Ya, Petronas tidak lagi menjadi sesuatu hal yang lebih mewah di ASEAN ini. Petronas bangkrut. Jangan katakan hal itu lagi, guys. Karena apa? Lagi-lagi itu adalah sebuah kesombongan yang akan menjatuhkan kita sendiri yang ada. Dan apa yang terjadi di dalam negeri saat ini dapat kita saksikan bersama. Hanya tempo dalam beberapa hari saja kejadian kan di dalam negeri kita. Rupanya selama ini begini kejadiannya. Ya, malu saya, malu. Dan akhirnya apa? Meraung-meraung menangis, meminta ampun, meminta maaf di dalam jeruji besi. Siapa yang emosi udah bela-belain beli Pertamax biar mesin kendaraan tetap bagus, ternyata yang dibeli Pertalite, sama aja. Gila iya, Indonesia sekarang makin sibuk loh. Dan saya pun juga pengguna Pertamax. Jadi selama ini saya beli Pertamax belinya Pertalite atau mungkin bahkan premium. Padahal gaji kerja di Pertamina itu gede loh. Tapi emang namanya manusia susah punya rasa bersyukur. Pertalite sama Pertamax beda harganya berapa sih? 2.000 atau 3.000 gitu kan? Coba kita kaliin, ada berapa ratus orang itu kalau dalam satu hari yang beli Pertamax tapi diisinya Pertalite. Netizen Indonesia, tahu kan tugas kita ngapain kalau ada orang-orang korupsi kayak gini? Cari data-data keluarganya, bongkar tentang gaya hidupnya, dan terapkan sanksi sosial. Karena tahu kan kalau hukum di Indonesia susah. Kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini Pak, motornya berbet Pak. Yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang Pak, ribuan. Kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya. Dan kami minta tindak lanjutin itu Pak. Jangan didiamkan itu masyarakat ya di media sosial itu Pak. Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Duh, kasus lagi. Ini Pertamax isi air. Campur air. 92 nih. Pertamax 92. Kita lihat tuh. Itu airnya tuh. Oh iya ini ya kalau kepisah. Iya, kepisah tuh airnya tuh. Nah, tuh airnya. Yang putih. Udah ada berapa korban tadi, Bang? 2 mobil korban. Korban 2. Padahal kita sudah berusaha untuk non subsidi. Kena prank juga non subsidi. Untungnya saya diesel. Tapi kesian benar, banyak orang yang kena. Ini di Jakarta loh. Saya pikir kejadiannya cuma yang di Cibinong doang. Ya Allah. Harusnya pihak SPBU sebaiknya evaluasi. Nah ini guys, ini akhirnya terungkap. Sebenarnya banyak orang, ya bukan hanya saya, tapi banyak sekali orang yang curiga akan hal ini. Ini kejadian sudah beberapa bulan yang lalu, tepatnya di November 2024. Ketahuan bagaimana kualitas RON 92 yang ada di Indonesia. Nah ini udah ada videonya, ada yang tercampur air, ada yang membuat mesin rusak, dan lain sebagainya guys. Banyak sekali kendala, ya. Orang punya kendaraan saat mengisi BBM RON 92 atau Pertamax ya. Ini yang terjadi. Sudah curiga orang ya guys ya. Termasuk juga saya. Akhirnya kan ketangkap juga. Ketahuan rupanya ada permainan ya. Oknum di Pertamina yang melakukan ya kecurangan ini, merugikan semua masyarakat yang mengisi BBM atau bensin. Dan juga merugikan negara. Semua dirugikan oleh oknum tersebut. Alah. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Partaniaga Rifas Yahaan sebagai tersangka korupsi.
Rifa terjerat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending dengan Pertamax. Namun pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Dalam perkara ini ada 6 orang lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, AP selaku VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina International, MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Mariti, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Ketujuh tersangka memiliki peran tersendiri dalam dugaan kasus korupsi ini. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga telah melawan hukum. Sementara itu tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli Pertalite dengan harga yang lebih rendah. Kemudian Pertalite tersebut di-blending di storage atau depo untuk menjadi Pertamax, padahal hal tersebut tentu tidak diperbolehkan. Selanjutnya pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping yang dilakukan Yoki selaku Dirut PT Pertamina International Shipping. Dalam hal ini, negara mengeluarkan fee sebesar 13 hingga 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Geleng-geleng saya guys, bikin geleng-geleng hal ini terjadi di dalam negeri. Sebenarnya sudah lama sekali dan baru terungkap saja di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Oke, di sini mekanismenya begini guys ya, bahwa ada statement dari salah satu petinggi Pertamina, yaitu adalah oknum tersebut, yang mengatakan bahwa minyak di Indonesia itu tidak berkualitas. Minyak bumi di Indonesia tidak berkualitas katanya. Namun nyatanya apa? Selama ini ternyata minyak di Indonesia itu berkualitas dan dijual ke luar negeri. Lalu apa tindakan mereka setelah menjual ke luar negeri? Mereka ambil RON 92 atau RON 90, maksud saya RON 90 dari luar negeri, ya diimpor masuk ke Indonesia. Lalu setelah sampai di Indonesia ini di blender atau dioplos menjadi dijual dengan harga RON 92. Dibeli dari luar negeri RON 90, dioplos di dalam negeri, dijual ke masyarakat menjadi RON 92. Berapa besar keuntungannya itu guys? Dan hal ini rupanya sudah lama terjadi, ya ampun. Aduh, kapan lah kita maju kalau begini? Kawan-kawan, seperti biasa, sudah gak tertawa hari ini. Mari kita tertawa agar aura positif selalu mengaliri hari-hari. Kawan-kawan, surprise. Tadi malam Kejaksaan Agung mengumumkan bagaimana korupsi dengan 7 orang tersangka di Kejagung, di Pertamina,
Dari tahun 2018-2023 hampir 200 triliun. Dari 2018 sampai 2023 Dari itu ya. Dan 2018. pada produk crude, pengadaan minyak mentah. Saya dengan kerendahan hati berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo. Setuju. Di era beliau ini mengemuka 3 dasawarsa, kami mengkritisi mafia migas menguap. 2009 sampai 2014 saya acap ditampilkan di televisi bicara mafia migas menguap begitu saja. Pernah ke Petral memverifikasi, dapat ancaman ini dan itu. Pada kasus yang dibongkar ini, sejatinya kan produk crude kita itu kualitasnya bagus ya. Diekspor, mungkin harganya kita ambil contoh 100 gitu, $100. Kualitas bagus, dijual keluar. Nah, hari kita dapat selisih, tapi selisih ini pun berapa dalam pembukuan. Kemudian di akal-akalin spek seperti dirilis Kejaksaan Agung, kita harus membeli kualitas rendah crude, harga tinggi, sulfur tinggi, ya kan? Keraknya ada, karena keraknya itu pun sisa lumpur dan segala macam masih bisa dijual, ada nggak di pembukuan Pertamina. Ini baru bicara minyak mentah, dan itu volume impor kita 24 juta per bulan, ya. Belum bicara solar. Solar itu kayak N590 10 ppm impor 100.000 ton misalnya. Pasti dari refinery dilebihkan 1.200 untuk terjadinya indikasi pengurangan volume. Ya kan? 1.200 lebih bahkan. Nah 200-nya kemana? 1 ton Pertamina dari zaman jebot itu 1.000 liter. Padahal lebih. Berapa selisih itu? Jadi sebetulnya pakar dan ahli migas di Indonesia itu ditempatkan di Pertamina itu nggak perlu banyak gitu, doktor, master, ya kan, nggak perlu banyak. Yang perlu banyak, saya sarankan kepada Pak Prabowo adalah makhluk insan manusia Indonesia seperti Pak Khalid yang muncul di PIK itu, jumlahnya ratusan juta gitu. Nah, kita cuci darah aja itulah Pertamina, migas semua, PGN semua ya. Tempatkan 1-2 orang ahli yang teruji integritasnya. Sisanya, insan-insan yang tahu apa paradigma hidup dari lahir sampai mati gitu. Nah kalau yang ada di sana, kolutor, ya kan, antara manusia yang berubah jadi dajjal terindikasi, uang 1 triliun nggak cukup, punya 1 triliun pengen 10 triliun, 10 triliun pengen 100 triliun, begitu seterusnya. Betul. Padahal orang-orang Indonesia itu memahami kok 10-100 miliar, waduh berlebih-lebih. Ini nggak ada cukupnya. Pak Prabowo, ganti total manusia-manusia yang udah ingkar dari keinsanan, lari dari jati diri manusia, berubah menjadi dajjal terindikasi tajam. Itu sebuah solusi. Lalu merekrut SDM, nggak melulu dari pendidikan, gelar, doktor. Belakangan kita kan melimak, bagaimana doktor pun bisa dibeli gitu ya. Jadi harus dilihat human capital dan portofolio. Apalagi hari sekarang, semua terindikasi bisa dilacak dari online. Integritas seseorang itu bisa disimak, terus bisa dilihat orang itu bertutur itu pakai ini, ya kan? Atau tidak gitu, komit tidak kepada ini, ya kan? Banyak insan-insan manusia Indonesia hebat, paham human capital, intangible asset, bahwa ini lebih berarti dari Rolls Royce. Betul. Gitu ya Pak PS, makasih banyak. Oke, ini saya katakan lagi kepada para netizen yang ada, netizen yang selama ini, ya, netizen ini berkoar-koar, yang mengatakan bahwa Petronas mem-PHK 10.000 karyawannya, Petronas akan bangkrut, Petronas akan tumbang, Petronas sudah jatuh, ya. Petronas tidak lagi menjadi sesuatu hal yang lebih mewah di ASEAN ini. Petronas bangkrut. Jangan katakan hal itu lagi, guys. Karena apa? Lagi-lagi itu adalah sebuah kesombongan yang akan menjatuhkan kita sendiri yang ada. Dan apa yang terjadi di dalam negeri saat ini dapat kita saksikan bersama. Dalam tempo hari, hanya tempo dalam beberapa hari saja kejadian kan, ya. Di dalam negeri kita adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Pertamina merugikan negara dan rakyat Indonesia bahkan sampai 200 triliun rupiah. Lagi-lagi guys, ya. Ini sebuah bencana bagi kita.
harus ada koreksi. Saya yakin bukan hanya dari Pertamina saja, harus dicek semuanya. Ya, kita kasih apresiasi kepada Pak Prabowo Subianto yang akhirnya sedikit demi sedikit ini terbuka, kelihatan ke permukaan, yang selama ini menikmati semua fasilitas dan uang negara. Kadang-kadang ini mereka melakukan berjamaah, ya, terstruktur, terorganisir, mekanismenya sangat cepat. Tapi di era Pak Prabowo, ya semua akan terangkat, guys. Yang selama ini happy dengan gaya hidup koruptornya, setelah tahu di era Pak Prabowo jatuh, masuk mereka ya, Pak Prabowo naik, mereka yang jatuh. Dan akhirnya apa? Meraung-meraung menangis, meminta ampun, meminta maaf di dalam jeruji besi. Bocoran gaji Dirut Pertamina. Emang berapa sih gaji Dirut Pertamina, Pak? Dirut bisa sampai 500 juta. Sebulan? Iya. Kalau kamu? 180-an. Tapi itu di luar bonus tantiam dan lain-lain. Kalau itu kan ada untung. Ya. Kalau nggak ada untung nggak bisa. Kalau ada untung 1% sampai 1,3%. Dan dibagi ke seluruh. Bagi sampai pegawai semua. Ya, ya. Itu pun saya turunin baginya ketika untung gitu banyak. Dengarkan guys, gaji Dirut Pertamina itu udah sampai level ratusan juta. Besar loh gaji karyawan-karyawan Pertamina ini. Tapi itulah namanya manusia, tidak ada puasnya. Gaji seratusan juta nggak puas, korupsi miliaran nggak puas, korupsi ratusan miliar juga nggak puas, triliunan juga nggak puas, sampai ratusan triliun. Itulah sifat manusia, guys. Saya harap di era Pak Prabowo ini semua dapat terungkap, ya, dapat dimasukkan ke dalam penjara, guys. Karena ini demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Rupanya selama ini begini kejadiannya. Ya malu kita ya, malu. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.